Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Maria Asona, NPM E1D018019. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengestimasi model ekonometrika dengan aplikasi metode ordinary least square atau disingkat dengan OLS. Sebelumnya perintah Shazamnya sudah saya copy ke Word. Ini adalah bagian dari instruksi Shazam, dan ini adalah dari yang kemudian yang bawahnya. Yang bawah ini adalah hasil analisis Shazam. Beberapa dari angka ini sudah saya tandai, yaitu yang pertama R square, ada F, dan koefisien dan error, kemudian varian kovarian matriksnya, dan matriks korelasi. Nah, dari hasil analisis Shazam tersebut dapat kita tampilkan data sebagai berikut. Di sini saya melakukan analisis pada regresi linier berganda. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang dengan menggunakan persamaan, yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1t ditambah beta 2x2t ditambah beta 3xt ditambah ET. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel. Tabel yang digunakan tidak banyak, hanya tersedia dari 2 kolom dan beberapa baris. Yang atas adalah koefisien dan yang bawah adalah standar error. Contoh konstanta, koefisiennya min 0,15241 dan standar errornya 0,3123. Dan untuk modal, nilai koefisiennya 0,43675 dan untuk standar errornya 0,7838. Semua nilai tersebut didapat dari hasil analisis Shazam, yaitu di sini yang sudah diberi warna. Selanjutnya, di sini ada tabel, yaitu nilai R square. R square ini fungsinya untuk melihat ketepatan analisis Shazam yang kita lakukan. Di sini nilai R square yaitu sebesar 0,8934, yang artinya R square yang kita miliki yaitu sebesar 89,34%. Dan kemudian F hitungnya sebesar 72,651. Dan ini tabel 5%-nya yaitu 3,35. Dan tabelnya yaitu sebesar 2,56. Di sini pada persamaan yang pertama kita masukkan nilai beta 0 atau konstanta. Beta 0 atau konstanta nilainya, koefisiennya
sebesar min 0,15241 dan standar errornya sebesar 0,3123 ditambah beta 1 X1T, yaitu variabel luas lahan. Koefisiennya sebesar 0,43675 dan standar errornya sebesar 0,7838. Dan yang selanjutnya ditambah beta 2 plus beta 2 X 2T. Nah, itu ini nilainya. Kemudian yang terakhir plus ET. Selanjutnya, kita akan melihat pengaruh dari masing-masing variabel terhadap jumlah produksi. Caranya yaitu bandingkan dengan T hitungnya dibanding dengan T tabel. Yaitu kita tidak perlu menghitung T hitungnya lagi karena di sini sudah ada. Yaitu pada ini untuk luas lahan, ini untuk X2 atau modal, dan yang ini untuk tenaga kerja. Kemudian kita bandingkan dengan T tabel. Jadi seperti ini. Pada luas lahan, T tabel atau T rasionya sebesar 5,572. Kita taruh di sini. Kemudian kita bandingkan dengan T tabel yaitu 2,056. Jadi dapat dilihat bahwa T hitungnya lebih besar dari T tabel. Dan untuk koefisiennya sebesar ini 0,43675. Nah, kita akan memberikan kesimpulan untuk pembaca agar lebih menarik dan lebih mudah memahami apa yang telah kita analisis. Jadinya seperti ini. Jadi, pada variabel luas lahan, T hitung lebih besar dari T tabel. Maka, variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi. Dilihat dari koefisien regresi, dapat disimpulkan bahwa jika petani menambahkan jumlah luas lahan seluas 1 hektar, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapat oleh petani adalah sebesar 43767,5 kg. Dan selanjutnya untuk modal. Seperti tadi kita masukkan T hitung pada modal yaitu X2 sebesar 1,228. Kemudian kita bandingkan lagi ke T tabel. T tabelnya adalah sebesar 2,056. Jadi dapat dilihat bahwa T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Maka kesimpulan yang didapat yaitu pada variabel modal, T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka disimpulkan bahwa modal tidak berpengaruh pada jumlah produksi. Dan selanjutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja, di sini kita lihat T hitungnya atau T rasionya pada analisis Hazam yaitu sebesar 5,007. Kemudian kita letakkan di sini. Setelah itu kita bandingkan dengan T tabel. T
T-tabelnya tadi sebesar 2,056. Jadi kita lihat bahwa 5,007 itu lebih besar dari 2,56. Dan untuk koefisien dari tenaga kerja yaitu sebesar ini 67012. Kita buat kilogram. Jadi kesimpulan yang didapat yaitu pada variabel tenaga kerja T hitung lebih besar dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja mempengaruhi jumlah produksi, yaitu setiap penambahannya akan didapatkan jumlah produksi yaitu sebesar 67012 kg. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang estimasi model ekonometrika dengan aplikasi metode ordinary least square atau OLS. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.